Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hendra Putra. Saya di sini akan mempresentasikan tugas studi bisnis saya, yaitu analisis analisis risiko bisnis Pertamina. Eh, Sebagaimana kita tahu, Pertamina adalah sebagai perusahaan energi nasional Indonesia menghadapi beragam risiko yang dapat memengaruhi operasional dan berkelanjutan bisnisnya. Analisis risiko yang komprehensif menjadi penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko tersebut secara efektif. Selanjutnya adalah daftar risiko relevan. Yang pertama yaitu risiko operasional, yaitu meliputi risiko gangguan produksi, kecelakaan kerja, kerusakan infrastruktur, dan masalah logistik. Faktor seperti bencana alam, sabotase, dan kegagalan teknologi dapat mengancam kelancaran operasional. Selanjutnya adalah risiko finansial, yaitu terkait dengan fluktuasi harga minyak mentah, nilai tukar mata uang, dan suku bunga. Ketidakpastian ekonomi global dan perubahan kebijakan energi dapat memengaruhi stabilitas keuangan Pertamina. Selanjutnya adalah risiko lingkungan, menyangkut polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan dan dampak perubahan iklim dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi Pertamina. Selanjutnya adalah risiko politik dan regulasi, yaitu terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik dan ancaman terorisme, perubahan regulasi energi dan konflik geopolitik dapat memengaruhi operasi dan strategi bisnis Pertamina. Selanjutnya adalah analisis kualitas risiko. Yang pertama, kriterianya adalah probabilitas, dampak, dan urgensi. Tingkat risikonya probabilitas adalah tinggi dan dampaknya sangat tinggi dan urgensi tinggi. Keterangannya adalah risiko gangguan produksi akibat probabilitas adalah risiko gangguan produksi akibat bencana alam seperti gempa, bumi, atau banjir. Dan dampaknya yaitu risiko penurunan pendapatan akibat fluktuasi harga minyak mentah yang signifikan. Misalnya adalah urgensi yaitu ke risiko kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut yang dapat berdampak buruk bagi ekosistem. Selanjutnya adalah evaluasi risiko. Yang pertama, risiko gangguan produksi, yaitu risiko ini memiliki probabilitas dan dampak yang tinggi, sehingga perlu diprioritaskan. Pertamina harus memiliki strategi mitigasi yang efektif, seperti investasi dalam lingkungan, pencegahan bencana, dan pelatihan tanggap darurat bagi karyawan. Misalnya adalah risiko finansial, yaitu risiko ini memiliki dampak yang sangat tinggi, namun probabilitasnya tidak terlalu tinggi. Strategi handling, diversifikasi investasi, dan manajemen kas yang ketat dapat mengurangi risiko ini. Dan risiko dan selanjutnya adalah risiko lingkungan, yaitu risiko ini memiliki urgensi yang tinggi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan mitigasi yang serius, implementasi teknologi ramah lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan program CSR yang berfokus pada pelestarian lingkungan menjadi penting. Selanjutnya adalah perencanaan pengelolaan risiko komprehensif. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu dengan melakukan analisis sistematis untuk mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi, baik internal maupun eksternal, yang dapat berdampak pada operasional dan berkelanjutan bisnis Pertamina. Yang kedua adalah analisis kualitas risiko, yaitu dengan menilai tingkat probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi untuk menentukan prioritas penanganan dan tingkat urgensinya. Yang selanjutnya adalah evaluasi risiko, yaitu dengan mengevaluasi risiko berdasarkan kriteria
kriteria yang telah ditetapkan, menentukan risiko-risiko kritis yang perlu diatasi secara prioritas. Selanjutnya adalah perencanaan mitigasi risiko, yaitu mengembang strategi mitigasi risiko yang spesifik untuk setiap risiko, meliputi langkah-langkah pencegahan, pengendalian, dan pengurangan dampak. Selanjutnya adalah implementasi strategi, yaitu dengan menerapkan strategi mitigasi yang telah direncanakan secara efektif, memastikan seluruh unit kerja Pertamina terlibat dalam proses ini. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yaitu dengan memantau secara berkala efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi tersebut agar tetap relevan dan efektif. Selanjutnya adalah penerapan strategi pengelolaan risiko. Yang pertama, mitigasi risiko gangguan produksi, yaitu dengan melakukan investasi dalam teknologi penjagaan bencana, meningkatkan sistem peringatan dini, dan mengembangkan program pelatihan tanggap darurat bagi karyawan. Yang kedua, pengendalian risiko finansial, yaitu menerapkan strategi hedging untuk melindungi diri dan fluktuasi harga minyak mentah, diversifikasi investasi, dan menjalankan manajemen kas yang ketat. Selanjutnya adalah pencegahan risiko lingkungan, yaitu dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, melakukan audit lingkungan secara berskala, dan mengimplementasikan program CSR yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan risiko politik dan regulasi, yaitu dengan cara membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, melakukan analisis kebijakan secara berskala, dan mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan kebijakan energi. Selanjutnya adalah monitor dan penyempurnaan strategi, yaitu yang pertama, monitoring risiko, yaitu dengan cara melakukan pemantauan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan diprioritaskan, ngevaluasi efektivitas strategi mitigasi, dan mengidentifikasi risiko-risiko baru yang muncul. Yang kedua, evaluasi strategi, yaitu dengan menilai efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, serta merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan strategi. Selanjutnya adalah penyelesaian strategi, yaitu dengan cara melakukan penyelesaian terhadap strategi mitigasi seiring dengan perubahan kondisi bisnis, peraturan, dan lingkungan operasional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas, yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tim manajemen risiko, mengadakan pelatihan dan program mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Dan materi yang terakhirnya adalah kesimpulan analisis risikonya, yaitu analisis risiko yang komprehensif merupakan langkah yang penting bagi Pertamina untuk menjamin kelancaran operasional dan berkelanjutan bisnis. Dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif, Pertamina dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan ketahanan bisnis di hadapan tantangan dan kesempatan yang dihadapi. Cukup sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang maaf, saya tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.